Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini live streaming, kadang-kadang kepotong ya salamnya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan kita mau live lagi. Dari pagi tadi belum ambil video ya, walaupun ini akhir pekan, tapi karena masih COVID-19 ya kita lebih banyak aktivitas di rumah sambil memberikan informasi dan juga pembelajaran kepada kita semua ya. Nah, ini ada berita yang menarik. Kemarin kita memberitakan bahwa Habib Rizik merasa lebih nyaman di rutan Bareskrim. Tapi rupanya kondisinya ini tidak baik ya. Di sini dikatakan bahwa kondisi Habib Rizik disebut mengkhawatirkan, sesak napas dan sakit lambung ya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita ingat ya, Habib Rizik diperiksa tanggal 12 Desember dan baru pulang ke Indonesia tanggal 10 November. Jadi dalam rentang waktu kira-kira 32 hari tersebut, 31 hari ya, dia beraktivitas yang macam-macam, tidak sempat istirahat yang cukup. Jadi wajar kalau kondisi kesehatannya agak menurun ya. Langsung kemudian ditahan sejak tanggal 12 atau tanggal 13 Desember sampai 17 Januari. Jadi lebih banyak mengalami masa penahanannya ketimbang dia menghirup udara bebas setelah pulang atau datang ke tanah air kembali dari Arab Saudi ya, sejak tahun 2017 di Arab Saudi. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir oleh sindonews.com, dan ini baru dilansir Minggu 17 Januari ya, pukul 2.33 waktu Indonesia bagian Barat. Jakarta, kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, menyebut kondisi kesehatan kliennya cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, Habib Rizik kerap kali sesak napas dan lambungnya terasa sakit. Aziz pun meminta doa agar kondisi Habib Rizik segera membaik dan bisa sehat seperti sedia kala. Kondisi beliau sakit mengkhawatirkan. Saya bukan dokter jadi tidak bisa jabarkan lebih jelas. Secara awal lambung beliau sering sakit dan sesak napas, kata Aziz ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat Sabtu 16 Januari 2021. Dia mengakui Habib Rizik diberikan penanganan kesehatan yang maksimal oleh petugas di rumah tahanan Rutan Bareskrim Polri. Alhamdulillah Rutan Mabes Polri baik dalam menangani beliau Habib Rizik. Kami sangat apresiasi dan berterima kasih ya, ucapnya. Dia pun juga menyampaikan terima kasih kepada para penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Dittipidum Bareskrim Polri. Terima kasih itu, kata Aziz, disampaikan atas kelancaran pemeriksaan Rizik dan menantunya Habib Hanif Alatas. Kepada penyidik yang kemarin sempat memeriksa beliau dan Habib Hanif dan dari Subdit 2 Unit 2 Dittipidum Mabes Polri, tidak lupa kami berterima kasih atas lancarnya proses kemarin, ujarnya. Untuk diketahui, Habib Rizik Syihab telah resmi dipindahkan ke Rutan Bareskrim Mabes Polri Kamis 14 Januari 2021. Rizik ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Luar biasa. Hanif Alatas, menantu Habib Rizik Syihab, juga telah menyelesaikan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi Satgas Penanganan COVID-19 oleh RS Umi Bogor, Jawa Barat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Habib Hanif tidak ditahan ya karena penersangkaannya mungkin pasalnya ya pasal yang ancaman hukumannya 5 tahun ke bawah, atau tidak tahu ya, mungkin karena ada kebijakan lain. Jadi Habib Hanif ditahan, Habib Rizik terbalik ya, Habib Hanif tidak ditahan, Habib Rizik ditahan ya. Kenapa dua-duanya tidak dilepaskan saja ya, maksudnya semuanya tidak ditahan gitu ya. Kita bacakan ini, ada juga tim kuasa hukum minta
polisi perhatikan kesehatan Habib Rizik Syihab di rutan Bareskrim, ya. Coba kita lihat. Tim kuasa hukum meminta agar aparat kepolisian memerhatikan kesehatan Habib Rizik Syihab yang saat ini dipindahkan ke rutan Bareskrim Polri. Sebelumnya Habib Rizik menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu tim pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, salah satu anggota tim, ya, meminta polisi memperhatikan kesehatan Habib Rizik saat dipindahkan ke rutan Bareskrim. Kami berharap pelayanan kesehatan dan perhatian kepada kesehatan beliau, kata Aziz saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis, ya, sudah Kamis yang lalu, ya, 14 Januari. Dia menegaskan selama menjalani masa tahanan di rutan Polda Metro Jaya, pihak rutan memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada kliennya. Dia berharap hal senada juga dapat dilakukan oleh petugas di rutan Bareskrim. Kita harapkan pelayanan kesehatan tidak kalah dengan yang di Polda Metro Jaya karena yang di sini kondisinya cukup baik, ujarnya. Selain itu, Aziz mengungkapkan kondisi terakhir dari kesehatan Habib Rizik Syihab masih tergolong lemah. Habib Rizik masih kerap mengeluhkan rasa sakit di bagian lambung dan pencernaannya. Kondisinya masih kurang baik, masih kadang suka sesak infonya. Ada permasalahan di lambung dan pencernaan beliau. Kondisi kesehatannya lemah, akan tetapi dari pihak dokter kesehatan di sini turut membantu dengan maksimal, terang Aziz. Diberitakan sebelumnya Habib Rizik Syihab akan dipindahkan, sudah dipindahkan, ya. Ya, sobat RH sekalian, ya, itu berita yang tidak terlalu bagus, ya, mendengarkannya. Karena ternyata kondisi Habib Rizik disebut mengkhawatirkan sesak napas dan sakit lambung, ya. Ya tentu yang tahu kondisi kesehatannya adalah tim kesehatan, ya, tim kesehatan Mabes Polri. Dan menurut saya ya memang harus menjadi sebuah pertimbangan kemanusiaan, ya, untuk ya misalnya tidak menahan Habib Rizik, ya, karena agak aneh juga kalau dipaksakan ditahan, ya. Yang paling penting adalah Habib Rizik punya komitmen misalnya untuk ya memenuhi 3 persyaratan subjektif tadi, ya, yaitu tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti yang tidak mungkin lagi dilakukan karena barang bukti kan sudah semuanya disita, dimiliki oleh kepolisian atau aparat keamanan, dan tidak mengulangi perbuatan. Jadi 3-tiganya itu sebenarnya kan sudah ada komitmen yang kuat dari Habib Rizik, bahkan ada beberapa orang yang bersedia menjadi penjamin, ya, orang-orang yang dikenal di publik bersedia menjamin agar Habib Rizik ditahan di luar saja. Dan saya kira ya untuk kemanusiaan harusnya ditahan di luar, kecuali yang bersangkutan tidak kooperatif misalnya, ya, terhadap kasus yang mendera dia. Ini kan sangat kooperatif, bahkan mendatangi sendiri Mabes Polri pada tanggal 12 Desember. Bahkan yang terkesan kan aparat keamanan yang ingin melakukan kekerasan, bukan sebaliknya, ya. Ya, jadi belum dinyatakan sebagai tersangka pun aparat keamanan ada kecenderungan ingin memaksa dan juga membuat sebuah opini publik seolah-olah Habib Rizik yang tidak patuh. Padahal seperti yang disampaikan Habib Rizik, ya, yang kita ketahui bahwa ketika dia tidak bisa datang kan dia tetap mengirim pengacaranya. Kuasa hukumnya mengatakan bahwa kondisi kesehatannya tidak terlalu baik. Dan dalam panggilan pertama, bahkan sebelum dipanggil, ketika menjadi tersangka dia kan langsung datang ke Mabes Polri, ya. Walaupun sebenarnya polisi sepertinya sudah mau menangkap beliau, yang menurut saya lagi-lagi kok terlalu berlebihan karena kasusnya sekali lagi hanyalah mengenai kerumunan, ya, bukan kasus yang merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, ya, pemerkosaan, korupsi, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, pengeboman dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kita tahu memang melihat kasus Habib Rizik ini memang tidak lepas dari soal-soal yang berkelindan dengan soal-soal politik, ya.
Apalagi kalau kita baca kaitannya dengan kebijakan istana yang seperti dilansir majalah Tempo ya. Memang istana yang menghendaki pembubaran FPI. Tapi memang sebelum terjadi pembubaran tersebut justru diwarnai dengan aksi penembakan terhadap 6 laskar FPI ya. Bukan FPI-nya yang melanggar hukum, malah dia laskarnya ditembak. Lalu menurut hasil investigasi Komnas HAM, paling tidak ya Sobat Hera sekalian, kita sampaikan apa adanya bahwa 4 yang meninggal terakhir dari 6 tersebut dianggap telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena meninggal dalam penguasaan yang penuh oleh pihak aparat keamanan. Jadi ini konsep yang umum sifatnya sesungguhnya, yang memang Komnas HAM tidak go further ya, tidak melakukan investigasi lebih jauh ya, sekadar mengatakan sebuah fakta bahwa ada 4 orang dalam penguasaan aparat keamanan dan meninggal. Setelah itu bukannya menggelinding penyelidikan dan penyidikan terhadap kematian 6 laskar FPI ini untuk menetapkan siapa yang menjadi tersangkanya, malah kemudian kita tahu malah Habib Riziknya yang dijadikan tersangka terlebih dulu. Ketika Habib Rizik masih di dalam masa penahanan ya, karena subjektivitas penyidik, FPI-nya dibubarkan. Jadi sebenarnya saya sudah mengatakan dalam video sebelumnya kan bertubi-tubi sesungguhnya ya perlakuan negara yang menurut saya tidak menghargai hak asasi manusia kepada FPI ini ya. Kalau memang kesalahan-kesalahan FPI masa lalu diakumulasi sekarang ya rasanya kan bukan begitu proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum kan harus spesifik. Kesalahan FPI apa dan atas kesalahan tersebut maka FPI kemudian dihukum dalam tanda kutip. Tapi yang paling baik kalau kita menghargai azas negara hukum, rule of law restart, ya harus ada due process of law sebaiknya ya. Jadi tidak main cabut begitu saja kewenangannya. Banyak hal sesungguhnya yang bisa kita diskusikan Sobat Era sekalian, tapi dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan ada berita yang mengatakan bahwa kondisi Habib Rizik disebut mengkhawatirkan. Nah mudah-mudahan ya kita doakan bersama 2 hal. Doa pertama adalah agar kesehatannya segera pulih karena di rutan Barreskrim konon jauh lebih baik kondisinya dibandingkan rutan Polda Metro, rutan narkoba Polda Metro Jaya yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan ada dalam tanda kutip kebaikan hati dari pihak kepolisian, penyidik untuk membebaskan Habib Rizik dari tahanan dan dikembalikan ke rumahnya ya agar bisa beristirahat, memulihkan kesehatan sepanjang bahwa ya kalaupun mau diawasi secara ketat is okay ya, tetapi paling tidak dia jauh bisa lebih beristirahat, beribadah, dekat dengan keluarga dan tentunya jauh lebih baik dalam mengikuti proses-proses persidangan atau proses pemeriksaan sebelumnya. Karena yang bersangkutan mungkin akan jauh lebih sehat ketimbang yang beliau sakit ya. Nah, kecuali mudah-mudahan tidak, kecuali ada maksud-maksud lain dari sebuah kekuatan yang kita tidak tahu terhadap Habib Rizik. Jadi mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi siapa saja warga negara Republik Indonesia agar dia bisa diperlakukan, di treatment secara adil dan wajar oleh negara ini. Karena sekali lagi pesan konstitusi, negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan bukan negara mengancam keselamatan jiwa, keselamatan badan warga negaranya. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja dari saya ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.